Selamat malam, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan tentang program yang sudah kami buat, yaitu program data pasien. Latar belakang. Dengan banyaknya data yang harus dikelola, pihak rumah sakit pun berperan aktif sebagai pengguna teknologi modern. Salah satu tindakannya dengan menggunakan aplikasi yang khusus untuk mengelola data pasien. Jadi contoh fiturnya dapat misalnya mengurutkan data pasien sesuai tanggal registrasi, update, dan nomor pasien. Lalu mencari data pasien dari nomor atau nama pasiennya. Selanjutnya ada menambahkan data pasien ke dalam daftar pasien, lalu menghapus data pasien dalam daftar pasien, menampilkan riwayat dari data pasien yang pernah dihapuskan dari daftar pasien utama. Selanjutnya menghasilkan file yang mencetak informasi data pasien berupa tabel daftar yang merupakan hasil modifikasi terakhir oleh user. Menyimpan data yang pernah dihapus daftar riwayat pasien. Selanjutnya adalah flowchart. Ini tampilan untuk flowchart, tampilan untuk fungsi mengurutkan tanggal. Di sebelahnya ada flowchart untuk fungsi mengurutkan nama. Selanjutnya adalah flowchart fungsi untuk mencari data pasien. Di sebelahnya flowchart fungsi untuk menambah data pasien. Yang terakhir adalah flowchart fungsi untuk menghapus data pasien. Fungsi untuk mengurutkan tanggal. Fungsi tanggal yang diberikan merupakan implementasi dari algoritma pengurutan bubble chart untuk mengurutkan sebuah array dari tipe data date. Array tersebut berisi tanggal yang direpresentasikan oleh objek-objek date yang memiliki atribut tahun, bulan, dan hari. Algoritma pengurutannya yaitu ada dua looping bersarang for loop, di mana for loop luar I mengontrol perulangan untuk satu iterasi lengkap, sedangkan loop dalam J digunakan untuk membandingkan dan menukar elemen-elemen tidak terurut. Perbandingan yang dilakukan terhadap tahun, bulan, dan hari. Pertama, dilakukan perbandingan tahun. Jika tahun objek pada indeks J lebih besar dari tahun objek pada indeks J ditambah 1, maka dilakukan penukaran elemen tersebut. Begitu juga dengan bulan dan juga hari. Pertukaran elemen dilakukan dengan memanggil fungsi swap, yang umumnya merupakan fungsi bantuan untuk menukar nilai dua variabel. Kemudian ada fungsi untuk mengurutkan nama pasien. Void mengurutkan nama dengan parameter pasien, pointer list, dan jumlah pasien. For X sama dengan 0, X kecil dari jumlah pasien minus 1, X increment. Melakukan iterasi sebanyak jumlah pasien minus 1, untuk mengecek jika elemen terakhir sudah berada pada posisi yang benar setelah iterasi sebelumnya. Lalu, for Y sama dengan 0, Y kecil dari jumlah pasien minus X minus 1, Y increment. Pada loop kedua ini digunakan untuk menghindari perbandingan yang tidak perlu pada elemen yang sudah terurut. Lalu, fungsi compare digunakan untuk membandingkan dua nama pada indeks Y dan Y plus 1. Nilai A akan menjadi kurang dari 0 jika data pasien indeks Y lebih kecil dari indeks Y plus 1. Nilai A akan menjadi sama dengan 0 jika keduanya sama. Dan akan lebih dari 0 kalau data pasien indeks Y lebih dari data pasien indeks Y plus 1. Lalu jika nilai A lebih dari 0, akan terjadi pertukaran posisi string. Lalu dapat fungsi untuk menambahkan data pasien, di mana dia memiliki beberapa parameter. Misalnya, parameter berupa pointer list yang menunjuk pada pointer struktur pasien. Nah, parameter lainnya ini ada jumlah pasien, nama, dan usia, dan tanggal regis. Jumlah pasien dan usia ini bertipe integer, kalau nama dan tanggal regis, mereka termasuk string konstan. Di parameter jumlah pasien, nama, dan tanggal regis terdapat referensi yang digunakan untuk mengambil nilai yang sudah ada atau untuk menyimpannya. Di awal algoritma ini akan dibuat struct pasien untuk menerima informasi tentang pasien baru itu. Ini adalah
berkaitan dengan stack. Jadi kalau misalnya belum ada data yang pernah terhapus, nanti data baru ini akan awal-awal kita membuat tempat input data baru. Ini dengan menggunakan stack ini kita menginisialisasikan pointer baru, yaitu data baru. Dan nanti datanya akan dimasukkan sebagai pasien baru ini. Kalau misalnya jika listnya kosong, nanti data baru akan menjadi head list. Dan kalau tidak, dia akan mencari elemen terakhir. Agar nanti data yang masuk yang baru itu akan menjadi tail dari listnya. Dalam fungsi ini, pertama-tama dideklarasikan maksimal jumlah pasien dan tipe data karakter. Lalu fungsi itu akan berkaitan dengan struktur pasien yang sebelumnya ada. Nanti itu dijadikan parameter agar dari isi pasien itu dapat dicari nomor pasien yang sesuai dengan kondisinya. Dan jika kalau nggak ada pasien yang ditemukan, nanti dia akan return pasien kosong. Selanjutnya adalah fungsi untuk menghapus data pasien. Deklarasinya ada pasien list, integer untuk jumlah pasien, dan integer untuk nomor pasien. Inisialisasi pointer pasien temp list pasien ref null. If temp tidak sama dengan null dan temp pointer nama pasien sama dengan nomor pasien, data terhapus temp. List sama dengan temp pointer link untuk mengubah pointer awal ke data selanjutnya. Delete temp dan return. Cari data pasien yang ingin dihapus. While temp tidak sama dengan null dan temp pointer nama pasien tidak sama dengan nama pasien. Ref sama dengan temp sama dengan temp pointer link. Jika nomor pasien tidak ditemukan, temp sama dengan null. Data pasien dengan nomor pasien tidak ditemukan, maka akan kembali return. Hapus data pasien dari link list. Data terhapus. Ref pointer link sama dengan temp pointer link. Delete temp. Data pasien dengan nomor yang dituju telah dihapus. Selesai. Pembuatan sistem yang kami lakukan adalah tampil pasien dan tampil pasien modif. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan informasi daftar pasien dalam format table. Kedua, ada tanggal. Fungsi ini menggunakan metode bubble sort untuk menggunakan atau mengurutkan array of the date berdasarkan tanggal. Mengurutkan nama dan mengurutkan nomor. Fungsi ini menggunakan metode bubble sort juga untuk mengurutkan array of data pasien berdasarkan nama pasien atau nomor pasien. Kemudian ada cari pasien dan cari nama pasien. Fungsi ini digunakan untuk mencari data pasien berdasarkan nomor pasien atau nama pasien. Hasil pencarian dikembalikan dalam bentuk objek pasien. Kemudian ada tambah pasien. Fungsi ini menambahkan data pasien baru ke link list. Data baru diberikan nomor pasien yang baru. Kemudian ada hapus pasien. Fungsi ini menghapus data pasien berdasarkan nomor pasien. Jika nomor pasien yang dihapus berada di awal link list, pointer awal diubah untuk menunjuk ke data selanjutnya. Kemudian ada menu dan main. Fungsi menu digunakan untuk menampilkan menu pilihan kepada pengguna fungsi. Fungsi main adalah program utama yang berisi loop untuk memproses pilihan pengguna. Setiap opsi diimplementasikan sebagai case dalam statement switch. Pemanggilan fungsi dalam main terdapat pemanggilan fungsi-fungsi seperti tampil pasien, tanggal, mengurutkan nama, mengurutkan nomor, cari pasien nama, tambah pasien, dan hapus pasien. Dalam blok switch case untuk memproses pilihan pengguna. Kemudian ada daftar pasien. Fungsi ini digunakan untuk mencetak daftar pasien pada saat diimplementasikan di C++ komentar, namun saat ini fungsi ini tidak dipanggil dalam program. Kemudian yang terakhir ada operasi pada file. Program ini memiliki fungsi untuk mencetak data pasien terbaru ke dalam data pasien txt. Fungsi ini menggunakan objek offstream untuk menulis data pasien ke dalam file teks. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika terjadi kesalahan kata pada saat kami menyampaikan presentasi kami. Terima kasih.